Pendalaman Iman Katolik BKSN 2020 Hari Jumat 11 September 2020. Tema pada hari ini, Yesus adalah anak manusia, Raja Kerajaan Surga. Dengan subtema, Hal menghakimi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, kita bersyukur karena Tuhan kembali menghimpun kita untuk mendengarkan sabdanya pada hari ini. Pada pertemuan yang lalu, kita telah diajak untuk melihat kebenaran bahwa Allah adalah kasih. Kita mengenal Allah dan percaya telah dikasihi oleh Allah, sehingga kita pun mengasihi sesama. Dan dalam pertemuan hari ini, kita akan melihat tentang hal menghakimi. Maka marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan serta merenungkan sabda Tuhan. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah memanggil kami untuk menjadi percaya bahwa Putramu Yesus Kristus adalah Raja Kerajaan Surga. Pimpinlah hati semua orang yang percaya kepadamu, agar kami dinyalakan oleh api Roh-Mu, dikuatkan dalam iman dan perbuatan demi Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita mendengarkan sabda Tuhan. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Lukas bab 6 ayat 39 sampai 42. Yesus mengatakan pula suatu perumpamaan kepada mereka. Dapatkah orang buta menuntun orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang? Seorang murid tidak lebih daripada gurunya. Tetapi barang siapa yang telah tamat pelajarannya akan sama dengan gurunya. Mengapakah engkau melihat selumbar di dalam mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, "Saudara, biarlah aku mengeluarkan selumbar yang ada di dalam matamu," padahal balok yang di dalam matamu tidak engkau lihat? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Allah Bapa tentu akan merasa lebih gembira bila melihat anak-anaknya saling memperhatikan satu sama lain dalam kasih dan kerendahan hati. Mengapa? Karena dalam pelayanan kita yang tanpa pamrih kepada sesama, maka kita sebenarnya mengikuti jejak putranya, Yesus Kristus. Namun yang sering kali muncul adalah bukan melayani, melainkan sikap menghakimi orang lain, angkuh dan menempatkan diri merasa lebih baik daripada orang lain.
Pada hari ini, melalui Injil Lukas, Yesus mengingatkan kita akan bahayanya ketidaksadaran, akan keangkuhan kita sendiri. Yesus mengingatkan kepada para murid-Nya untuk membuang balok yang ada di mata mereka sebelum mereka mencoba untuk mengeluarkan selumbar yang ada di mata orang lain. Maksud dari selumbar dan balok adalah sebuah kesalahan, keburukan, atau hal negatif yang ada pada orang lain dan juga pada diri kita sendiri. Bahkan, kita lebih bisa melihat kesalahan, keburukan, dan hal negatif yang ada pada orang lain, meskipun kecil. Namun, kesalahan, keburukan, dan hal negatif yang ada dalam diri kita tidak pernah kita lihat. Kita tidak dapat melihatnya karena kita lebih fokus dan lebih sibuk dengan urusan orang lain. Padahal sebenarnya kita justru memiliki kesalahan, keburukan, dan hal negatif yang lebih besar. Yang jelas adalah kita harus menolong setiap orang yang kita rasa ditempatkan Allah dalam perjalanan hidup kita. Namun pada saat yang sama, kita senantiasa memperkenankan Tuhan untuk memeriksa hati kita dan memberikan kepada kita rahmat pertobatan dan kesembuhan yang lebih mendalam. Kasih Yesus tidak pernah mementingkan diri sendiri, tidak pernah meminta pamrih kembali, sehingga sampai detik ini pun kita tidak dapat melupakan doa yang diucapkannya pada menit-menit terakhir sebelum Yesus wafat. Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Yesus telah menderita di kayu salib, tidak pernah memohon kepada Bapanya agar orang-orang yang menganiayanya dihukum, melainkan menyampaikan sebuah doa permohonan untuk pengampunan bagi mereka. Yesus mengalahkan kegelapan dari cinta diri dengan terang dari pemberian dirinya. Melalui Roh Kudus-Nya, Yesus dapat memberdayakan kita untuk melakukan hal yang sama. Ya Yesus, betapa besar kasih-Mu kepada kami. Jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang rendah hati, karena Engkau sendiri adalah seorang hamba yang rendah hati. Ajarlah kami agar menjadi saksi-saksi dari cinta kasih-Mu. Amin. Setelah mendengarkan sabda dari Tuhan dan telah merenungkannya, marilah kita menanggapi sabda Tuhan tersebut dengan menghaturkan doa-doa permohonan kita. Marilah kita menyatukan semua doa permohonan kita dengan mendoakan doa yang diajarkan oleh Yesus sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa kami mohon kepadamu dalam nama Yesus, limpahkanlah kepenuhan berkat-Mu
atas diri kami. Dengan perantaraan Santo Yusuf dan Bunda Maria, lindungilah dan peliharalah kami semua. Bantulah kami untuk saling menghormati dan murah hati, serta hidup dalam damai-Mu. Lindungilah kami semua terhadap segala mara bahaya dan penyakit. Bapa, jagailah kami semua dalam perlindungan-Mu, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.